Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang beriman, ada 12 golongan yang selalu didoakan oleh para malaikat setiap hari. Sebagaimana kita tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya suci dan termasuk menyucikan, sehingga setiap doa-doa yang dipanjatkan oleh malaikat pastinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan, termasuk 12 golongan ini. Lalu seperti apakah karakter 12 golongan ini? Apakah kita termasuk di dalamnya? Insya Allah akan kita bahas pada episode video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan saya semoga sahabat beriman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilancarkan rezekinya, dilapangkan dan dimudahkan segala urusannya, serta diberkahi setiap umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berbicara tentang malaikat, tidak banyak dari kita yang mengetahui perihal tugas dan juga apa yang dikerjakannya. Yang selama ini kita hanya mengetahui tugas-tugas dari malaikat yang pernah kita dapatkan di waktu sekolah. Misalnya adalah tugas malaikat Jibril, yakni sebagai penyampai wahyu. Tugas malaikat Mikail sebagai pemberi rizki kepada seluruh makhluk hidup di bumi, dan seterusnya. Daripada itu ternyata ada tugas lain yang tentunya kita tak sadari, adalah juga mendoakan manusia yang mengerjakan kebajikan, mengerjakan kebaikan. Lalu apa keuntungannya jika kita didoakan oleh para malaikat? Ketahuilah wahai saudaraku, semuanya doa yang kita panjatkan akan jauh lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika didoakan oleh malaikat. Karena kita tahu malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling dekat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 12 golongan ini akan didoakan oleh para malaikat setiap hari. Yang pertama adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berdoa dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Salah satu manusia yang beruntung didoakan para malaikat setiap hari, yakni orang yang bersuci terlebih dahulu sebelum ia tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit jika tidak dibiasakan. Maka bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah, tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban, ia berkata, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tertidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maka saudaraku, sempatkanlah apabila hendak tidur, bersucilah terlebih dahulu. Insya Allah kita akan mendapatkan doa daripada malaikat-malaikat yang mendoakan kebaikan kepada kita. Lalu yang ketiga adalah orang yang berada di shaf depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang berada pada shaf terdepan. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian saudaraku, yang keempat, yakni orang yang menyambung shaf saat sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan barisan shaf sholatnya kosong juga termasuk salah satu orang yang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang yang menyambungkan shaf, dan siapa yang mengisi celah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, saudaraku, adalah mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang keenam adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat. Mungkin ini yang sering kita lupakan saat selesai sholat, yakni banyak orang berpindah tempat untuk bersandar atau mencari tempat yang lebih nyaman. Padahal jika kita mengetahui ketika seseorang tetap berada di posisinya setelah selesai mengerjakan sholat, maka malaikat akan mendoakannya. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolat kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat akan berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Ahmad. Oleh sebab itu, hindari sebisa mungkin langsung berpindah tempat selesai sholat sebelum berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang ketujuh adalah orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hambanya pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad.